Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali kita di dalam kebaktian usia lanjut GKI Peterongan pada hari ini. Kiranya dalam keadaan baik-baik saja, sehat karena anugerah penyertaan dari Tuhan Yesus. Mari kita awali kebaktian ini, kita pujikan Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa Surgawi, ajarku mengenal. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Syukur dan terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti kebaktian usia lanjut ini dengan penuh hikmat. Kiranya Tuhan menyertai kami, menyertai kebaktian usia lanjut ini dari awal hingga akhir, dapat berjalan dengan hikmat, berjalan penuh dengan lancar, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan Yesus, semua ini kami serahkan hanya di dalam tangan kuasa-Mu, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kebaktian usia lanjut dengan tema Gelombang Cinta di Hari Tua nanti akan disampaikan oleh Bapak Krisnadi. Mari kita pujikan kembali Yesus Jurumudiku. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tangan-Mu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan nama-Mu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus
Mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Krisnadi. Setialah pada Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk belas kasih-Mu yang kami rasakan dari hari ke hari. Untuk kasih sayang-Mu yang tidak pernah gagal, menyertai kami, melingkupi kami, menolong kami, melindungi kami. Hingga pada saat ini kami kembali memiliki kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan ini adalah anugerah dari Tuhan. Karena firman-Mu yang kami butuhkan untuk senantiasa menuntun hari lepas hari. Dan Roh Kudus, sebentar kami akan membuka Alkitab kami, merenungkan bagian di dalamnya. Kiranya Engkau yang akan memberikan kami hikmat, membukakan akal, pikiran, dan hati kami, supaya kami sungguh-sungguh diterangi oleh kebenaran firman Tuhan dan didorong untuk mengerjakannya dalam keseharian kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berserah kepadamu dan kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah, sebab kami semua sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, seperti yang disampaikan tadi bahwa tema kita pada hari ini adalah gelombang cinta di hari tua. Dan bacaan Alkitab kita diambil dari Mazmur 91, ayatnya yang pertama sampai 16 saya akan bacakan untuk kita semua. Mazmur 91, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Di sana tertulis demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di kananmu,
tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Bapak Ibu, Alkisah di suatu laut lepas di dekat pulau berpasir putih yang hangat. Angin bertiup perlahan. Laut kemudian menjadi begitu teduh, begitu syahdu. Awan yang mulai mengantuk mendekati angin dan meminta ia untuk bertiup lebih keras supaya muncul gelombang di lautan. Angin mencoba meniup sekuat tenaga, dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Hanya muncul riak kecil di tengah lautan. Dan melihat itu angin merasa sedih. Awan kemudian tersenyum dan berkata kepada angin, "Tidak apa, riak kecil itu akan terus berjalan menyusuri samudra. Semakin lama ia akan menjadi ombak yang besar. Semakin tua ia akan bergulung gagah menghempas batu karang." Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gambaran mengenai ombak seringkali dirasakan tidak seperti perjalanan hidup manusia. Kalau riak yang kecil terus bergulung dalam waktu yang lama di lautan yang luas, makin lama riak itu akan tumbuh menjadi sebuah ombak yang besar dan kuat. Tetapi manusia seringkali diibaratkan seperti gunung. Dia punya titik puncak, tetapi sesudah itu jalannya menurun. Makin tua dirasa bukan makin kuat, makin sehat, makin bahagia. Mulai muncul sakit-sakit tua. Makin berkurang tenaga untuk melakukan ini dan itu. Makin merasa kurang bahagia. Apalagi setelah anak-anak keluar dari rumah dan pasangan kita sudah lebih dahulu meninggalkan kita. Makin tua, akhirnya juga merasa makin kesepian. Saya meminjam istilah yang diberikan oleh Pendeta Andreas, 3S. Sepuh, sepi, sepah. Makin tua, makin sendirian, makin merasa tak berguna. Seorang oma pernah bercerita kepada saya. Dia mengatakan dia nggak suka kalau tiap dia ulang tahun dinyanyikan panjang umurnya, panjang umurnya. Menurut dia, buat apa panjang umur kalau hidupnya nggak bahagia? Mendingan cepet-cepet deh dipanggil Tuhan, gitu katanya. Nah, berhubung saya ini masih muda Bapak Ibu, jadi saya mau tanya sebenarnya ke Bapak Ibu sekalian. Apakah betul masa tua kita akan selalu berakhir seperti itu? Garis bawahi kata selalu ya. Apakah betul makin tua kita pasti akan mengalami hal-hal yang gak enak. Badan gak enak, perasaan gak menentu dan lain sebagainya. Apakah betul makin tua kita makin tidak bahagia? Nah, Bapak Ibu kalau jawabannya iya, saya mungkin sekarang ini jadi takut nih untuk menjadi tua. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang saya saksikan dalam hidup beberapa orang dan apa yang saya saksikan dari kebenaran firman Tuhan adalah
di dalam Tuhan makin lama, makin tua, hidup kita makin bermanfaat, penuh hikmat, dan berlimpah berkat. Sekali lagi ya Bapak Ibu, makin tua, hidup kita makin bermanfaat, makin penuh hikmat, dan makin berlimpah berkat. Mungkin Bapak Ibu berkata ini khotbahnya mungkin basa-basi aja hari ini ya. Karena biar seneng jadi diiming-imingi berkat-berkat terus. Nah, yang saya mau katakan Bapak Ibu, Alkitab sungguh-sungguh menceritakan bagaimana kita semakin tua menjadi semakin bermanfaat, semakin penuh hikmat, semakin berlimpah berkat. Dan ini sungguh-sungguh. Pemazmur membuka nyanyiannya yang kita baca di Mazmur 91 dengan berkata, ayat 1, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Dan apa yang pemazmur katakan tentang ini? Ia melanjutkan nyanyiannya dengan berkata, sungguh, ayatnya yang ketiga, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, dan seterusnya. Pemazmur menyaksikan kepada siapapun yang membaca mazmurnya, mendengar nyanyiannya, bahwa segala sesuatu yang sudah ia alami itu adalah baik di dalam Tuhan. Dan ia yakinkan bahwa orang yang senantiasa bernaung pada Tuhan akan mengalami semua itu. Apa yang ia alami Bapak Ibu? Semua yang baik-baik. Kita bisa lihat terhindar dari bencana, bebas dari sakit penyakit, dan lain sebagainya. Apakah hidup pemazmur itu selalu baik-baik saja? Tentu tidak. Jadi apakah yang pemazmur katakan ini hanyalah kebohongan belaka? Tidak juga. Hanya saja Bapak Ibu, pola pikir pemazmur tidak seperti kita pada umumnya. Ia tidak membiarkan sakit penyakit yang tak kunjung sembuh membuatnya lupa bahwa Tuhan pernah menolongnya. Tuhan pernah menyembuhkannya ketika ia jatuh sakit yang lain. Bencana, kesusahan yang pemazmur rasakan tidak kemudian membuat pemazmur menjadi menyangkal bahwa Tuhan pernah meluputkannya dari bencana-bencana yang lain. Ketika ia mengalami sesuatu yang kurang baik, ia ingat bahwa begitu banyak Tuhan telah kerjakan kebaikan di dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita temukan di sini? Hidup itu seperti koleksi berkat. Ya. Makin tua, makin banyak berkat yang bisa kita ingat, bisa kita hitung, dan bisa kita koleksi. Boleh pikiran kita makin pikun, tapi untuk semua kebaikan Tuhan kita tak pernah lupa. Dan ini artinya apa? Makin tua, makin berlimpah berkat. Dan tidak hanya berkat, kita pun makin penuh hikmat. Perhatikan ayat selanjutnya yang memuat perkataan Tuhan di ayatnya yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ayat 15. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dikatakan di sini Bapak Ibu? Sebab ia mengenal namaku. Bapak Ibu tentu ingat Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kuasa adalah pengertian. Jadi pengenalan akan Tuhan yang dibangun sejak lama
Bahkan beberapa dari kita mengenal Tuhan sejak usia muda. Semua ini tidak berhenti hanya pada bagaimana kita tahu siapa Tuhan itu. Tetapi kita juga mengalami Tuhan. Mengerti maksud Tuhan di balik segala peristiwa yang kita alami. Kita juga mengerti mana kehendak Tuhan dan mampu membedakan mana keinginan daging dan mana yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Dan Bapak Ibu, inilah hikmat yang makin dan terus bertumbuh seiring kita bertambah tua. Dan saya lihat ini manis sekali Mazmur yang tadi kita baca ditutup di ayatnya yang ke-16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu, ternyata umur panjang, menjadi tua, itu adalah berkat dari Tuhan. Tuhan membuat kita kenyang dengan umur panjang. Dan ini umur panjang menurut siapa? Menurut kita? 60-70 tahun itu termasuk umur panjang atau tidak Bapak Ibu? Umur panjang di sini menurut Tuhan, sesuai dengan rencananya dalam hidup kita, masing-masing kita pribadi. Dan kalau sudah demikian Bapak Ibu, siapa kita yang kemudian mau melihat pemberian Tuhan, hadiah dari Tuhan ini sebagai sesuatu yang menyedihkan? Siapa kita yang kemudian menerima pemberian Tuhan ini sebagai sesuatu yang kurang baik, sehingga kemudian kita ingin menolaknya dan cepat-cepat berpulang kepada Bapa? Karena itu seperti pemazmur, jadikanlah seluruh hidup kita nyanyian. Bukan sembarang nyanyian, tapi nyanyian cinta. Cinta Tuhan dan cinta sesama yang selama ini kita telah terima dan kita berikan. Saksikan semua itu kepada sesama kita, kepada generasi selanjutnya. Anak-anak, cucu-cucu kita, beritahu bagaimana Tuhan telah mengasihi kita sedemikian rupa. Dan teladankan hidup yang sepadan dengan besarnya kasih Tuhan yang telah kita terima. Dan dengan demikian, makin tua, kita seperti ombak yang diceritakan di awal tadi. Kita tidak menyusut, kita tidak kemudian habis begitu saja. Tetapi makin tua, gelombang kita makin bergulung. Hidup kita makin bermanfaat. Dan tidak hanya bagi diri kita sendiri, juga orang lain yang ada di sekitar kita, tetapi juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan beserta kita sekalian. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu, karena Engkau telah memberkati kami dengan hari-hari yang boleh kami lalui. Tahun-tahun yang terus berganti. Kami masih ada dalam kehidupan ini di tengah-tengah dunia yang Kau ciptakan begitu indah. Dan kami percaya ada maksud Tuhan di balik semua ini. Ada kasih Tuhan yang makin lama makin besar kami rasakan, yang kemudian memberikan kami hikmat dan mendorong kami untuk tidak bisa menahan diri, menceritakan kepada banyak orang, menyaksikan kasih Tuhan yang terus kami rasakan hingga rambut kami ini memutih dan usia kami terus bertambah. Kami bersyukur Engkau memanggil kami, mempercayakan kami untuk tugas panggilan yang seperti ini. Tidak banyak yang kami lakukan, tetapi menceritakan kasih Tuhan itu menjadi bagian yang kami akan terus kerjakan dengan sungguh-sungguh di usia lanjut kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa kepadamu, kami mohon Engkau menolong kami, memberkati kami dengan kekuatan, kesehatan yang kami sungguh-sungguh perlukan di saat-saat pandemi seperti ini. Kami tidak mau khawatir, kami mau terus percaya pada Tuhan. Ketika kami mengerjakan bagian kami untuk menjaga diri kami sebaik mungkin, Tuhan akan menyempurnakannya dengan menolong, melindungi kami
dari sakit penyakit dan mara bahaya. Kami percaya Tuhan Engkau juga yang akan terus memberkati hari-hari kami dengan sukacita, terlebih lagi damai sejahtera. Sehingga kami tahu bahwa kami tidak kesepian, kami tidak seorang diri, tetapi kami mengerjakan hidup keseharian kami bersama dengan Tuhan. Dan ada begitu banyak saudara kami seiman yang ada bersama-sama dengan kami. Termasuk ketika kami mengikuti persekutuan online seperti saat ini. Kami tahu kami tidak mengikutinya seorang diri, tetapi ada begitu banyak sahabat kami, saudara-saudari kami yang bersekutu bersama-sama dengan kami saat ini. Dari tempat mereka masing-masing pada waktunya masing-masing. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik kepada setiap kami. Kami berdoa untuk keluarga kami, anak-anak cucu kami, dan setiap orang yang kami bisa ingat saat ini sedang bergumul dengan pergumulannya masing-masing. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, menolong mereka seperti Engkau menolong kami. Engkau memampukan mereka untuk melalui setiap beban persoalan mereka, pergumulan mereka dengan baik. Karena mereka tidak berjuang seorang diri. Mereka berjuang bersama dengan Engkau. Kasihani mereka seperti Engkau juga senantiasa mengasihani kami. Dan kami percaya kami akan mendengar kabar-kabar baik dari orang-orang yang kami kasihi. Mereka yang kami ingat dalam doa saat ini. Kami akan mendengar kesaksian dari mereka. Betapa Tuhan begitu baik kepada mereka juga. Kami berdoa bagi gereja kami. Kami berdoa untuk persekutuan Komisi Usia Lanjut. Kami bersyukur Tuhan Engkau senantiasa memberikan hikmat, memberikan perlindungan, memberikan kesehatan, menolong setiap pengurus dan juga hamba-hamba Tuhan untuk senantiasa berkarya di tengah-tengah situasi pandemi ini. Untuk terus melayani sehingga kami pun boleh merasakan manfaatnya. Biar kami juga Tuhan Engkau panggil untuk ikut melayani sebisa kami, apa yang bisa kami kerjakan dari tempat kami masing-masing atau ikut langsung terlibat dalam proses rekaman yang ada. Tuhan kami bersyukur karena Engkau menyediakan semua ini. Kami berdoa bagi bangsa kami, terima kasih untuk Indonesia yang Engkau senantiasa sertai. Terima kasih untuk kota Semarang yang senantiasa Engkau jagai. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan terus melanjutkan kasih setiamu atas bangsa kami. Berikan hikmat pada para pemimpin kami dan tolonglah mereka untuk menghadapi setiap masalah yang ada, terutama masalah pandemi ini dengan baik, dengan hikmat yang Engkau berikan. Terima kasih Bapa, jadikan kami orang-orang tua yang senantiasa taat dan setia dalam kehidupan ini, menyaksikan betapa Tuhan baik kepada semua orang, juga kepada kami. Terima kasih Bapa, banyak hal yang kami ingin sampaikan dalam permohonan kami, doa kami saat ini, tetapi kami percaya Tuhan Engkau mengetahui apa yang ada dalam hati kami, dan kami mohon di atas segalanya, kehendak Tuhan saja yang terjadi. Inilah doa kami Bapa, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan saat ini Bapak Ibu kita arahkan hati kepada Tuhan dan kita mohonkan berkat dari Tuhan. Kiranya apapun yang terjadi pada hari-hari kita akan tetap bergembira. Bila ada yang tidak beres, kita tidak menggerutu. Bila timbul kesukaran, kita tidak berkecil hati. Bila tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita tidak menjadi jengkel. Bila dicela karena kesalahan yang kita lakukan, kita tidak bersungut-sungut. Karena Allah, sumber pengharapan, memenuhi kita sekalian dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kita semua berlimpah-limpah dalam pengharapan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,